Pagi yang cerah dan tubuh yang bugar dirasakan oleh sekelompok anak yang baru saja memulai harinya di hari Senin. Hari ini Gio dan Janet sedang bermain bersama-sama dengan kakak pendeta dan kakak Lisna di sebuah pendopo di taman. Mereka bermain tebak-tebakan, bermain gunting batu kertas dan mainan lainnya yang membuat mereka tertawa bersama. Tetapi kakak pendeta dan kakak Lisna dibuat pusing oleh Gio dan Janet. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Gio dan Janet? Sebelum mulai, abang ada pantun. Menaiki komedi putar di hari Jumat. Ayo adik-adik kita belajar dari cerita Gio dan Janet. Kak, sekarang giliran aku sama kak pendeta kan yang nebak? Iya, berarti Kak Lisna yang akan pegang kertas sekaligus menjawab. Kak Pendeta akan jawab dengan iya, tidak, dan bisa jadi. Janet dan Gio akan jadi jurinya. Siap Kak Pendeta. Gio, Kak Lisna sama Kak Pendeta udah siap kan? Waktunya 1 menit ya. Janet mulai dari sekarang. Oke. Makanan. Tidak? Manusia. Ya, Cewek. tidak. Apa ya? Apa ya? Laki-laki? Ya, bisa jadi. Gio, kamu kok curang sih? Ih, apaan sih Janet? Main tuduh aja deh. Janet, kenapa bilang gitu? Ih, tadi aku denger Kak si Gio bisik-bisik ke Kak Lisna. Gak ada ya. Gak boleh gitu lagi ya Gio. Oke, kali ini kakak kalah. Soalnya tadi Gio kasih tahu jawabannya sama kakak. Ih, kok kakak kasih tahu? Kan kita jadi kalah. Nah kan, aku udah bilang kalau Gio tuh curang. Curang, Gio curang. Aduh, kok jadi berantem? Ya udahlah, Gio, lain kali nggak boleh gitu ya. Ini kan cuma permainan, menang kalah itu hal yang biasa. Lagian Tuhan Yesus tidak senang ada anaknya yang tidak bersikap jujur. Tuhan juga tidak senang kalau anak-anaknya tidak hidup dalam kebenaran. Ingat gak saat Tuhan Yesus menolak persembahan dari Kain dan lebih menerima persembahan yang diberikan oleh Habel? Apa karena persembahan Kain lebih mewah? Atau lebih bagus dari persembahan yang diberikan oleh Habel? Bukan Kak. Ya benar, bukan itu alasannya. Tapi karena Tuhan tahu isi hati setiap anak-anaknya. Saat itu Tuhan tahu alasan Kain kasih persembahan ke Tuhan. Sehingga Tuhan hanya mau menerima persembahan dari Habel saja. Nah, yang parahnya adalah setelah kejadian itu Kain membunuh adiknya. Tahu enggak adik-adik karena apa? Karena cemburu. Lalu Tuhan datang dan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Nah, Kain berbohong. Dia berkata tidak tahu keberadaan adiknya. Lalu Tuhan menghukum Kain. Tuhan bertanya, bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan cuma mau anak-anaknya jujur. Tuh Gio, kamu mau Tuhan marah sama kamu karena kamu suka bohong, curang dan tidak mau mengakui kesalahan? Apa sih Janet? Aku kan tadi bercanda doang. Udah kok jadi kalian yang berantem sih. Gio tuh Kak, aku kan cuma ingetin sesuai cerita yang Kak Lisna sama Kak Pendeta ceritain tadi. Iya, aku minta maaf ya. Oke, masalah selesai kan? Sudah Kak Lisna, ya udah pulang yuk. Udah mau maghrib nih, nanti mama cariin kita. Yuk. Janet, Gio, kakak pendeta, dan kakak Lisna pun pulang. Hari yang cukup menegangkan ya adik-adik melihat Janet dan Gio.
Oh iya adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama belajar hidup benar di hadapan Allah. Belajar untuk selalu hidup benar dimanapun dan kapanpun. Seperti Mazmur 34 ayat 14-15 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Diingat ya adik-adik ayat ini. Sampai bertemu besok di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.